got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu praktik penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Rahmawati. Saya Muhammad Zainal Arifin. Saya Farah Adiba. Saya Rizal Angger Pangestu. Saya Adinda Oktavia Cantika Putri. Saya Eka Azhar Abia. Perkenalan dari kami. Selanjutnya, eksistensi bahasa Indonesia. Eksistensi yang ditunjukkan oleh bahasa Indonesia salah satunya ialah kedudukannya sebagai bahasa nasional. Selama pertumbuhan dan perkembangannya, bahasa Indonesia banyak menerima unsur-unsur atau pengaruh-pengaruh dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa dan bahasa asing yaitu bahasa Inggris. Bahasa Indonesia harus tetap menjadi bahasa nasional yang digunakan oleh masyarakat dengan kaidah yang berlaku. Pembinaan bahasa Indonesia paling dasar berlaku di sekolah dan paling umum di dalam lingkungan masyarakat. Pelestarian dan pembiasaan ini diharapkan dapat menjadikan masyarakat sadar akan pentingnya bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Selanjutnya, peran utama bahasa Indonesia. Jangkauan bahasa Indonesia harus bisa mencakup seluruh negara supaya dapat terjadi persatuan sesama warga negara Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia merupakan salah satu tali yang mengikat kita menjadi satu Indonesia. Selanjutnya adalah praktek penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari di masyarakat. Penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun interaksi sosial yang harmonis dan efektif di tengah masyarakat Indonesia yang beragam. Terdapat 2 praktik penggunaan bahasa Indonesia yang digunakan di kalangan masyarakat, yaitu penggunaan bahasa Indonesia dalam percakapan informal. Bahasa Indonesia tidak hanya mencakup aspek verbal, tetapi juga non-verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan intonasi suara, yang juga memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan dengan tepat dan bermakna. Penggunaan bahasa Indonesia dalam media sosial. Penggunaan bahasa Indonesia dalam media sosial seringkali kurang mendapat perhatian yang cukup. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam media sosial bukan hanya mencakup tata bahasa dan ejaan yang tepat, tetapi juga memperhatikan etika dan kesopanan dalam berkomunikasi di dunia maya. Karena penggunaan bahasa Indonesia yang tepat dalam media sosial juga berperan dalam menyebarkan informasi dengan akurat. Tantangan dalam praktik penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat. Yang pertama, globalisasi dan pengaruh bahasa asing dalam konteks bahasa. Globalisasi dapat mempengaruhi penggunaan bahasa asing di negara-negara yang terlibat dalam arus globalisasi, terutama di Indonesia. Pengaruh bahasa asing dalam era globalisasi dapat mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia. Hal tersebut terjadi karena semakin mudahnya akses informasi yang menggunakan bahasa asing melalui internet sehingga membuat masyarakat lebih menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi di sosial media. Tantangan dalam praktek penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat yang B. Kesenjangan penggunaan bahasa Indonesia di berbagai daerah. Minimnya akses informasi dan pendidikan menjadi pengaruh dalam penggunaan bahasa Indonesia di berbagai daerah, terutama daerah terpencil. Selain itu, juga masih adanya bahasa daerah yang dijadikan bahasa komunikasi di daerah tersebut, sehingga terjadi keterbatasan penggunaan bahasa Indonesia. Dampak dan manfaat praktek penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat. A. Komunikasi efektif. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat membantu memfasilitasi komunikasi efektif antara individu dan masyarakat. Yang B. Identitas nasional. Dengan mengadopsi dan mempraktikkan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dapat merasa lebih terhubung dengan budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang diwakili oleh bahasa tersebut. Dampak dan manfaat praktik penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat yang ketiga yaitu peningkatan peluang pendidikan. Bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar dalam sistem pendidikan di Indonesia.
Dengan menguasai bahasa Indonesia dengan baik, siswa memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya pendidikan, termasuk bahan ajar, literatur, dan informasi akademik. Yang keempat yaitu integrasi sosial. Dengan bahasa Indonesia yang sebagai bahasa yang digunakan secara umum, masyarakat dapat lebih mudah berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain, sehingga memperkuat rasa persatuan dan kerukunan sosial. Kesimpulannya, pentingnya praktik penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam memfasilitasi integritas sosial di antara beragam kelompok, etnis, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga menjadi cermin dari tingkat pendidikan dan literasi seseorang. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat pendidikan bahasa Indonesia di sekolah dan memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia dalam media sosial. Sekian dari presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Audio Jungle.